Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ibadah Minggu 19 Juli 2020 saat ini merupakan ibadah Pekan Kebangunan Wanita GKJW, sekaligus ibadah penutupan bulan keluarga. Ibadah kita menggunakan liturgi khusus yang sudah disiapkan oleh DPPW Majelis Agung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peranan wanita dalam keluarga sangatlah penting di dalam mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Demikian halnya peranan wanita diharapkan mampu mewujudkan kerajaan Allah di dalam persekutuan dan kegiatan gerejawi agar menjadi berkat. Tema ibadah kita adalah Allah turut bekerja menolong para wanita menjadi alatnya, terambil dari Mazmur 3 ayat 9. Ibadah kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Niki Widyaningrum SSI. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari datanglah, ungkapkanlah syukurmu hanya kepada Dia yang telah melengkapi rasamu dengan kasih sayang. Pujilah Dia yang sudah melengkapi tutur katamu dengan santun dan kelembutan. Muliakanlah Dia oleh karena telah mendandanimu dengan ibadah, dengan wibawa kesabaran. Mari bersama mengagungkan nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama, Allah Bapa Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Dalam penuh sukacita, mari kita menghadap hadirat-Nya yang penuh dengan kekudusan, seraya mengucapkan syukur atas pemeliharaan dan kasih setia-Nya yang tidak pernah berhenti. Untuk itu, mari kita dasari pada kita dalam pengakuan yang demikian. Ibadah hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera yang datang dari Tuhan menyertai jemaat semua. Amin. Tema ibadah pada hari Minggu ini sesuai dengan kalender gerejawi Gereja Kristen Jawi Wetan, bersamaan dalam pembukaan Pekan Wanita GKJW tahun 2020 adalah Allah turut bekerja menolong para wanita menjadi alatnya. Hari ini kita diingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, yang terus bersama dengan umatnya menghadapi berbagai macam situasi dengan penuh sukacita dan penuh ungkapan syukur. Mari kita bersama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 254. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan kedua. Dalam
Jemaat kekasih Tuhan, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita tidak hanya memikirkan kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, minggu ini menjadi minggu yang baik bagi kita untuk menyelidiki seberapa kontribusi dan peran serta kita yang mungkin mengecewakan orang lain, yang menyedihkan hati sesama kita, dan mendukakan hati Tuhan. Untuk itu hari ini mari kita mengakui dan menyesali segala dosa kesalahan kita, dan dengan demikian maka kita dibebaskan, kita dilepaskan dan dimampukan untuk memasuki kehidupan baru dalam penuh pengharapan, sambil dalam percaya diri tidak berkecil hati karena kita selalu diampuni. Untuk itu mari kita menyatukan hati kita dan kita berdoa. Bapa Sang Pemelihara hidup dan kehidupan kami sungguh mengucapkan syukur Tuhan bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan yang kami lalui, kami sungguh menyadari Engkau ada. Kehidupan yang tidak selalu mengisahkan tentang kesukacitaan, pemenuhan harapan dan mimpi kami, tetapi juga duka cita, kegelisahan, bahkan mungkin keputusasaan, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Sebab nyatanya dalam setiap peristiwa itu, kami menjumpai Engkau berjalan bersama kami dan tidak meninggalkan kami sendiri. Hari ini Tuhan, di hari Minggu yang penuh dengan limpahan syukur dan sukacita, kami dalam kerendahan hati, dalam ketertundukan, melihat kembali kehidupan kami yang masih seringkali menjadi penyebab saudara, anggota keluarga kami, orang terdekat, masyarakat, bahkan Engkau mengalami kedukaan karena sikap dan kehidupan kami yang jauh dari sikap penuh tanggung jawab. Untuk itu Tuhan, hari ini kami memohon pengampunan. Biarlah dalam semangat hidup baru kami diberi kekuatan, kami diberikan berkat untuk dapat melihat pengharapan di tengah setiap kegagalan kami, sehingga dengan pengharapan hidup baru, kami dapat menjalani kehidupan kami dalam penuh sukacita, dalam penuh tanggung jawab, dan dalam kehidupan penuh kekudusan, mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Bapa Sorgawi, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami yang tidak terkatakan, tetapi kami tahu Engkau Allah yang mengenal dan menguji kehidupan kami lebih dalam. Maka selidikilah kami Tuhan, ampuni dan perbarui kami. Kami serahkan Tuhan setiap doa, pengharapan kami, dalam iman kami kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, Sang Penebus dosa kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, atas sukacita pemeliharaan Tuhan, pengampunan yang dinyatakan kepada kita melalui berita anugerah, mari kita sambut dalam sukacita Kidung Jemaat 25 ayat 1 dan 2, Ya Allahku di cahyamu. Saudara kekasih Tuhan, Tuhan Allah menciptakan seluruh ciptaannya dalam keadaan baik. Tidak memandang laki-laki
perempuan, binatang, atau bahkan tumbuh-tumbuhan. Ia juga menjadikannya semua kembali baik hanya oleh karena kasih pengorbanannya. Oleh karena itu, terimalah berita anugerah yang memberi sukacita yang terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Yang demikian bunyi kesaksian pemazmur. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian vokal grup and Queen yang berjudul Ku Bersyukur Bapa.
Jemaat kekasih Tuhan, bersama kita akan merespon hidup baru kita dalam perenungan firman Tuhan. Yang bersama-sama hari ini akan kita hayati dari pembacaan Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30 dan disambung dengan ayat 36 sampai dengan 43. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih-Mu melimpah atas kehidupan kami, Tuhan. Setiap ciptaan yang telah Kau ciptakan dengan baik, Kau pelihara, Kau dampingi, Kau rawat. Juga supaya dalam kehidupannya memancarkan pesan dan cerita baik yang menghadirkan pengharapan, penguatan di tengah-tengah kegelisahan dan keputusasaan. Demikian pada hari ini, firman Tuhan akan menguatkan kami, memotivasi kami untuk menjadi pesan-pesan yang terbuka bagi kemuliaan nama-Mu. Untuk itu Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Sabda, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30 dan disambung dengan ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-43 yang demikian firman-Nya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Disambung dengan ayat 36 sampai 43, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat
ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagia bagi kita yang setia mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pendeta GKI, Bapak Yosef Widya Atmaja, menceritakan dalam sebuah bukunya, ketika suatu kali ia mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi sebuah tempat di Boyolali yang baru saja mengalami bencana angin puyuh. Keesokan hari setelah bencana itu terjadi, dan mereka satu tim mengunjungi daerah bencana. Mereka sangat sedih karena melihat situasi yang buruk sedang dialami oleh masyarakat di sana. Bukan hanya atap, tetapi rumah yang berterbangan, bahkan gubuk roboh, dan bahkan bukan hanya itu, tetapi tanaman, tumbuhan yang hidup di daerah itu ikut roboh. Mereka membayangkan betapa sulitnya kehidupan yang harus dijalani selanjutnya bagi masyarakat yang mengalami bencana. Di antara pohon-pohon yang tumbang terdapat pohon cengkeh yang menjadi penghidupan masyarakat di sana. Ada pohon kelapa, ada pohon beringin, dan sangat dahsyat situasi yang mereka hadapi. Tetapi yang cukup mengejutkan, Bapak Pendeta Yosef ini menemukan bahwa petani-petani, bahkan masyarakat dan warga di sana ternyata memiliki optimisme yang tinggi dalam menghadapi kesulitan hidup. Petani-petani itu mengatakan, tidak masalah pohon cengkeh atau pohon yang lain roboh. Tidak masalah rumah kami pun berterbangan. Kami tidak pernah takut. Karena kami masih memiliki rumput yang dapat menjadi makanan ternak kami, dan kemudian dengan itu kami dapat menjual ternak-ternak kami dan kami tetap dapat melanjutkan hidup. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, berangkat dari situ kemudian Pendeta Yosef Widya Atmaja mengangkat sebuah teologi lokal yang belajar dari penghayatan masyarakat tentang situasi yang mereka hadapi. Ia menyebutnya dengan teologi rumput. Rumput yang seringkali dianggap sesuatu yang tidak berharga, bahkan diinjak, mungkin juga dilecehkan, tidak terlalu penting. Tetapi dalam menghadapi situasi yang tidak mudah, nyatanya rumput adalah salah satu tumbuhan yang menunjukkan pertahanan hidup, bahkan di sepanjang musim, maupun musim kering, musim hujan. Bahkan ia juga menghayati, menyadari bahwa hidup rumput pun tidak untuk dirinya sendiri, tetapi hidup rumput adalah untuk menghidupi makhluk yang lain. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itu yang dihayati oleh Pendeta Yosef ini dalam konteks Indonesia yang dekat dengan rumput, dan bagaimana ia menghayati kehidupan iman yang bertahan di tengah kesulitan hidup. Dalam bacaan yang kita baca, gandum dan lalang adalah tanaman yang dipakai menjadi cara Tuhan Yesus menyampaikan pesan dalam kehidupan para murid dan orang-orang yang mengikutinya. Gandum dan lalang adalah tanaman yang tidak asing di Galilea, dan menariknya adalah gandum dan lalang ini dalam usia remaja, daunnya hampir sama, besarnya maupun rupanya.
Hal yang menarik adalah ketika tumbuh bersama, gandum dan lalang ini memiliki akar yang saling melilit satu dengan yang lain. Sehingga kemudian akan menjadi sulit bagi petani ketika ingin mencabut lalang. Karena secara otomatis ketika lalang tercabut, maka gandum akan tercabut juga. Sehingga hal yang paling mungkin dilakukan oleh para petani adalah membiarkan mereka tumbuh bersama. Dan ketika mulai tampak bulir-bulir gandum, dan demikian juga lalang yang memiliki bulir, petani mulai dapat membedakan yang mana gandum dan yang mana lalang. Sehingga masa panenlah menjadi waktu yang terbaik bagi petani untuk kemudian mencabut dan memanen padi, memanen gandum dan lalang dalam waktu yang sama dan kemudian memisahkannya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, para petani menyebut lalang sebagai musuh karena mengganggu pertumbuhan gandum memang. Beberapa terjemahan lain di dalam Alkitab menyebut lalang sebagai gulma atau tanaman pengganggu gandum. Perumpamaan ini, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan kerajaan sorga, di mana dalam kehidupan ini selama ada firman Tuhan yang dibagikan, firman Tuhan yang tersemaikan, firman Tuhan yang disebarkan dalam kehidupan umat, demikian juga ada kuasa iblis yang akan berencana dan terus memiliki cara untuk menghancurkannya. Artinya lagi bahwa kebaikan akan selalu bertumbuh bersama dengan kejahatan. Tetapi ketika saat menuai itu tiba, ketika hari kerajaan Allah tiba, ketika hari Tuhan dinyatakan, diceritakan bahwa lalang yang digambarkan sebagai kejahatan akan diikat berberkas-berkas lalu dibakar. Yang menarik lagi, Bu, Bapak, dan Saudara, di dalam bagian perikop yang kita baca adalah ketika Tuhan Yesus menceritakan dalam perumpamaan, hamba-hamba tuan ladang ini bertanya kepada sang tuan pemilik ladang, "Tuan, bukankah benih baik yang telah Tuan taburkan? Lantas dari mana lalang ini? Siapa yang bertanggung jawab atas tumbuhnya lalang di antara gandum-gandum itu?" Rupanya, Ibu, Bapak, dan Saudara, mereka cukup terkejut. Mengapa itu sampai terjadi? Tetapi yang menarik lagi adalah apa yang menjadi jawab sang pemilik ladang. Sang pemilik ladang mengatakan, ya, seorang musuh telah melakukannya. Dari bagian ini, Bu, Bapak, saya menghayati bahwa bagi Tuhan Yesus, mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kehadiran lalang itu bukan lagi menjadi hal yang penting. Sehingga ia menjawab, biarkanlah mereka tumbuh bersama, sehingga ketika panen baru bisa dipisahkan. Rupanya Tuhan Yesus lebih tertarik tentang bagaimana gandum itu terus bertumbuh daripada bagaimana cara memusnahkan lalang, atau siapa yang bertanggung jawab untuk menghadirkan lalang. Dalam bagian ini Tuhan Yesus mengajari kita bagaimana sebagai gandum kita belajar bertumbuh dan bertahan di tengah ancaman lalang. Tidak lagi menghabiskan waktu untuk memikirkan, untuk menyingkirkan lalang, tetapi bagaimana fokus pada pertumbuhan sang gandum itu sendiri. Jemaat kekasih Tuhan, kalau ini boleh menggambarkan kehidupan nyata kita saat ini. Saat ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, dengan realita yang mungkin berbeda dengan ekspektasi yang kita bangun, mungkin di awal tahun atau di beberapa tahun yang sudah kita lalui. Ada banyak harapan, ada banyak mimpi yang sudah kita bangun, dan bukan hanya itu, tetapi kita juga melakukannya dengan rancangan-rancangan yang begitu teratur dan tertib dan sedemikian rupa, penuh dalam doa, dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika kita menghadapi sebuah kenyataan yang berbeda, kita berpikir bahwa apa yang kita bangun dengan sedemikian baik
dalam penuh doa dan pengharapan, mungkin dalam kerja keras, nyatanya tidak selalu berujung sesuatu yang menyenangkan. Mungkin kita berharap perekonomian kita akan lancar, kehidupan kita akan baik-baik saja. Nyatanya situasi ini tidak selalu dapat kita jumpai dan kita nikmati dengan mudah. Dalam situasi ini, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang memunculkan kekhawatiran, kebimbangan. Apakah hal baik akan kita jumpai di ujung sana? Ataukah akan menimbulkan krisis yang bersama akan kita hadapi yang juga tidak berujung? Krisis ini bisa jadi kemudian mengakibatkan kegelisahan kita dalam menghadapi hidup, menimbulkan rasa pesimis, kebimbangan, dan mungkin keputusasaan. Hari ini Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Pekan Kebangunan Wanita, bertema Allah turut menolong para wanita untuk menjadi alatnya. Kita diajak mengingat bahwa di tahun 1929, para perempuan mengorganisasi diri dalam organisasi perempuan Jawa Kristen, berusaha menjawab atas tantangan-tantangan zaman yang mereka hadapi. Mereka tahu mereka tidak menyerah dalam keterbatasan yang mereka hadapi. Dan dengan demikian mereka kemudian meningkatkan kapasitas pengetahuan mereka sebagai perempuan, bahkan juga mencari jawab persoalan masyarakat dan persoalan di tengah keluarga. Maka konteks itulah juga yang saat ini kita hadapi. Konteks pandemi yang melatar belakangi peringatan Pekan Kebangunan Wanita. Lantas bagaimana kita meresponnya? Apakah kita juga akan turut membagikan cerita-cerita keputusasaan di tengah situasi ini? Ataukah sebaliknya, kita mau membagikan kisah-kisah baik, motivasi, kehidupan bersama, bersolidaritas dengan sesama untuk mencari solusi? Saya bersyukur bahwa dalam cerita yang dibagikan para ibu sebelum kita memulai ibadah, bahwa para perempuan di Jemaat Malang, di Jemaat Talun juga terlibat untuk merespon situasi pandemi ini, bukan hanya dengan duduk diam, tetapi juga terlibat untuk melakukan hal sederhana yang bisa diwujudkan meskipun tetap harus tinggal di tengah keluarga, kemudian melakukan kegiatan dengan menjahit masker dan kemudian membagikannya bersama komunitas yang lain, membagikannya bersama gereja. Kita bisa melihat ini adalah sebagai suatu sikap respon perempuan di tengah situasi ini. Dan ini tentu saja menjadi sukacita bagaimana perempuan dapat ikut ambil bagian dalam situasi yang tidak mudah. Hal ini Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menghayati menjadi naluri seorang ibu, menjadi naluri seorang wanita atau perempuan ketika mereka hidup tinggal dekat bersama dengan keluarga. Mempertanyakan apa yang menjadi kebutuhan keluarga saya, apa yang harus dimakan keluarga saya, apa yang harus saya siapkan untuk keluarga saya. Secara otomatis membawa perempuan juga untuk terlibat, untuk menjawab dan menyediakan kebutuhan lingkungan. Dan hal ini sungguh menyukacitakan kita, bahwa perempuan kemudian di tengah-tengah situasi yang sekali lagi tidak mudah, selain sekarang tidak hanya berperan sebagai pendamping suami ataupun menjadi pendamping anak-anak, tetapi juga menjadi pengganti guru di rumah, mendampingi anak-anak untuk belajar meningkatkan pengetahuan secara kognitif dan secara budi pekerti. Para perempuan dipanggil untuk terus bertumbuh dalam situasi ini. Tidak mempersoalkan dari mana lalang ini berasal. Mungkin tidak terlalu panjang untuk memikirkan bagaimana COVID ini akan berlalu, tetapi berdamai dalam situasi ini dengan terus bertumbuh bersama. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang menghayati kehidupan kita bertumbuh di ladang yang luas, di mana kehidupan kita tidak hanya hidup dalam situasi yang mudah, dalam kondisi yang penuh dengan kesehatan saja, tetapi kebaikan selalu bertumbuh bersama kejahatan,
orang baik juga hidup bersama dengan orang-orang yang menuju baik. Kesuksesan berkelindan dengan kegagalan, kesehatan juga bergantian datang bersama sakit. Kita juga dikelilingi dengan orang-orang yang berbeda. Kita tahu bahwa disinilah tempat kita untuk bertumbuh. Mari kita belajar untuk bersama-sama melaluinya. Kita bersama untuk terus menghadapi tantangan dan rintangan dengan terus merambat walau dihambat. Konon ketika Beethoven menjadi tuli dalam usianya, ia berkata bahwa ia akan mematahkan pedang nasib. Rintangan dan halangan tidak akan mencegah kita untuk maju. Situasi ini juga tidak akan menghentikan perempuan untuk melayani keluarga dan melayani sesamanya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mungkin tidak mudah, tetapi kita tidak perlu khawatir karena Tuhan menyertai kita, memberikan perlindungan dan kekuatan bagi setiap kita yang percaya. Allah menjanjikan bimbingannya sepanjang hidup kita dan kebesaran di masa yang akan datang. Anak-anak Allah akan dikuatkan dan dimampukan untuk berani menghadapi setiap pergumulan dan krisis dalam kehidupan kita. Bahkan sampai di suatu hari, kelak kita akan dibebaskan dalam situasi yang tidak mudah ini. Karena Allah terus dan turut bekerja menolong para wanita dan sesama untuk menjadi alatnya. Tetap beriman, tetap bertumbuh dalam ketidakpastian, sebab iman akan mengajarkan kita untuk membagikan pengharapan dan membagikan kasih. Seperti halnya rumput yang terus menjadi rumput dalam berbagai macam situasi yang ia hadapi. Gandum akan menjadi gandum meskipun ia hidup dan bertumbuh bersama lalang. Maka siapapun kita yang dipanggil menjadi utusan-utusan Allah dalam berbagai macam situasi, rintangan, tantangan, ketidakpastian, tetap akan menjadi utusannya yang mampu menjadi berkat dan membagikan pengharapan bagi dunia. Tuhan senantiasa memberkati kita, Tuhan menuntun kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita bersama akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 46. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umatnya, berkat-Nya ditemukan, Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbaharui iman kita bersama-sama dengan orang percaya di muka bumi dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersehati dan kita menundukkan hati, menyerahkan kehidupan dan pergumulan kita dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur bahwa di tengah hidup yang penuh dengan kebimbangan karena ketidakpastian, Tuhan mengajarkan kami untuk terus beriman. Tuhan mengajarkan kami untuk terus bertumbuh, sambil mengumpulkan keberanian untuk menawarkan pengharapan dan doa bagi dunia yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan. Biarlah apapun situasi yang kami hadapi, akan melahirkan kualitas terbaik dalam kehidupan kami, sebagai gandum-gandum yang dipercaya untuk melahirkan bulir bagi sesama dan bagi dunia. Untuk itu Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan bangsa negara kami dan juga bangsa-bangsa yang pada saat ini sedang memperjuangkan pemulihan dari pandemi COVID-19. Kami menyerahkan setiap kebijakan dan peraturan yang boleh ditetapkan sebagai cara kami untuk memutus rantai pandemi COVID ini. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah kesemuanya diikuti dengan ketertiban dan ketaatan warga masyarakat untuk juga terlibat aktif bagi pemulihan dunia ini. Kami menyerahkan kehidupan gereja kami, dimanapun gereja Tuhan tempatkan dan Tuhan percayakan, untuk menjadi utusan-utusan Tuhan yang bekerja. Kami menyerahkan untuk jemaat yang sudah memulai pelayanan ibadah minggu dalam new normal. Kami menyerahkan untuk kehidupan jemaat yang pada saat ini juga masih harus mendorong jemaatnya untuk tetap beribadah di rumah. Apapun keberadaan kami Tuhan, kami tahu iman kami tidak dibatasi oleh tembok dan rumah gereja. Tetapi kami mau terus bertumbuh dalam apapun situasi yang kami hadapi. Dengan bersama keluarga kami untuk mendekatkan kehidupan kami dalam pengharapan dan kasih dalam iman kami kepada Tuhan. Untuk itu kami memohon Tuhan untuk setiap pelayanan yang boleh dihadirkan dalam berbagai macam bentuk cara baru, biarlah juga tetap menjadi cara bagi kami untuk terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami. Kami menyerahkan secara khusus jemaat Tuhan, jemaat Malang. Kami menyerahkan untuk Bapak Pendeta Legal, Penatua Diaken, para pelayan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang terus dan rindu untuk menghadirkan pelayanan yang mampu menjadi berkat bagi warga jemaat. Kesemuanya biarlah menjadi sarana kemuliaan Tuhan di tengah situasi ini. Kami menyerahkan untuk warga jemaat yang mengalami sakit, ataupun warga di dunia yang pada saat ini harus berjuang berpulih dari infeksi corona. Kami memohon biarlah Tuhan memakai setiap dokter, perawat, yang juga terus memperjuangkan kesehatan bagi mereka sendiri untuk memulihkan diri. Sehingga dengan penuh pengharapan kami dapat menyongsong kehidupan yang penuh dalam kesehatan dan pemulihan dari hari demi hari. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan pergumulan kami untuk pekerjaan keluarga kami. Ada banyak hal yang harus kami respon dengan sikap adaptif. Tetapi kami tetap percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kami akan diberikan kekuatan yang terus baru. Bapa Surgawi, ada banyak hal yang mungkin tidak dapat kami sebutkan, tetapi kami percaya Engkau Allah, Sang Pemilik kehidupan kami.
Engkau sang pencipta kehidupan yang Engkau hadirkan dengan penuh keadaan baik, maka Engkau akan memulihkan kesemuanya menjadi baik, serupa dan segambar seperti halnya Engkau. Untuk itu Tuhan, dalam kerendahan hati kami serahkan doa pengharapan kami. Kami landasi atas doa yang telah Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bersama kita akan mendengarkan lagu Mars Wanita Gereja Kristen Jawi-Wetan yang akan dinyanyikan oleh tim paduan suara. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita bersyukur dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bukan jumlah atau banyak sedikitnya persembahan yang dikehendaki Tuhan Yesus, melainkan bobot pengorbanan yang mendasari persembahan yang kita berikan. Mari kita ingat kisah janda miskin dengan persembahannya dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44 yang demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sambil mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, bait yang pertama dan kedua. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa
Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kasih-Mu menjadikan kami mampu bersyukur, mesti kami acap kali kurang kaya, kurang pandai, kurang wibawa, kurang sempurna fisik kami. Hanya wanita biasa tanpa hak sepatu yang tinggi, hanya berurusan dengan kompor, wajan, sapu. Namun kami masih bisa menikmati merdunya suara burung berkicau di sela-sela pepohonan. Kasih-Mu memampukan kami bersyukur. Kami bisa memandang kokohnya gunung tinggi dan segarnya udara di pagi hari. Kami dikuatkan di tengah carut-marut ketidakpastian dan ketakutan dunia atas wabah COVID-19 saat ini. Sedikitnya berkat, banyaknya materi, beratnya perjuangan, apapun itu kami bersyukur senantiasa. Di dalam kasih Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita undur dari ibadah kita pada hari ini dan mari kita terima pengutusan dan berkat. Pergilah dan beritakanlah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi saudaramu laki-laki, bagi saudaramu perempuan, bagi anak-anakmu, dan bagi kesemua ciptaan Tuhan. Bersama kita wujudkan janji untuk menjadi utusan-utusan Tuhan yang terbaik dalam apapun situasi yang kita hadapi, dan kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 369 bagian A. Kita nyanyikan baitnya 1 dan yang ketiga. Yesus, Kau berjanji setia padamu. Ku minta Kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pembimbing Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia Saudara kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berasal darinya. Allah Bapa yang Maha Kuasa memberi keberanian pada saudara-saudari untuk hadir dalam kehidupan. Tuhan Yesus Kristus memampukan saudara-saudari untuk mengasihi sesama, dan Roh Kudus menguatkan saudari dan saudari untuk selalu setia menapaki jalan kehidupan yang tidak mudah saat ini sampai selamanya. Amin. Kidung Jemaat nomor 472, baitnya yang pertama dan kedua.